Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nabila Rizky Muhardani dari IKA 1D, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 334200303. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya dari dasar pemrograman, yaitu Real-Time Face Detection dengan mendeteksi mata dan mulut serta perekam wajahnya dengan menggunakan bahasa Python. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana penggunaannya. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini saya menggunakan pengeksekusian Python menggunakan PyCharm supaya menurut saya PyCharm ini lumayan enak untuk digunakan selain Visual Studio Code. Nah, untuk Python ya. Nah, di sini saya memiliki 3 file, yaitu file tahap pertama, kedua, sama ketiga. Nah, file tahap pertama itu kita memberi nama webcam. Di sini kita itu tugasnya yaitu pemanggilan untuk memunculkan dulu webcam kita. Jadi kita membuat program untuk memunculkan terlebih dahulu webcam kita agar bisa muncul lah, biar bisa menjadi real time. Kita untuk mendeteksi mata, wajah sama mulutnya itu bisa secara real time atau secara langsung gitu. Sebelum kita bisa melakukan itu, kita harus menginstal OpenCV sama Pillow-nya dulu. Nah, di sini saya untuk menginstal OpenCV, kita tinggal tulis pip install OpenCV contrib Python di dalam terminal. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di enter dan muncul seperti ini. Jika seperti ini berarti di Python ini sudah terinstall. Jika belum, pasti akan akan mendownload terlebih dahulu. Pastikan sinyalnya juga tetap ada ya. Terus kita install lagi pip install Pillow. Nah, di sini itu untuk menginstal Pillow-nya ya, Pillow package-nya. Jadi kita install seperti ini. Kita install karena di sini saya sudah ada ya, jadi tinggal begini munculnya ya. Terus di sini kita import CV2, yaitu import CV2 itu apa? Import CV2 itu modul dari OpenCV itu sendiri. Jadi setiap kita mau kita mau memanggil ini, kita tinggal memasukkan CV2. Jadi kita import dulu CV2-nya, terus kita tinggal masuk untuk memasukkan kode program yang berkaitan dengan OpenCV, kita tinggal menambahkan CV2 gitu. Seperti ini. Untuk kita memanggil kamera atau cam itu ya, seperti ini, kamera. Kita panggil CV2 video capture ya, video capture. Di sini untuk pemanggilan webcam pertama ya. Nah, di sini kodenya 1. Kenapa? Di dalam sebuah komputer, laptop ataupun perangkat ya, komputer atau laptop itu atau PC lah segala macam itu pasti banyak webcam. Kalau misalnya kita menggunakan 0, berarti webcam kalian cuma 1. Di sini saya menggunakan kode 1 ya. Sebenarnya saya menggunakan kode 0 pun bisa, cuma karena saya mempunyai 2 webcam di sini. Webcam saya satunya snap camera sama satunya webcam eksternal. Nah, jika kita memakai webcam eksternal, saya menggunakan kode 1 karena itu bisa cocok gitu. Tetapi kalau kalian mau mengetahui apa kode webcam kalian, bisa kalian coba dari 0 sampai 5. Tergantung banyaknya webcam yang ada di perangkat kalian. Terus di sini saya menggunakan while true itu untuk pengerjaan atau pemrosesan dari pemanggilan webcam nanti. Terus di sini ada CV2 seperti saya bilang tadi. CV2 itu untuk modul dari webcam modul dari OpenCV tersebut. Jadi di sini CV2 webcam frame. Artinya di sini itu penamaan dari webcam kita. Jadi di frame webcam kita nanti ada namanya. Kayak misalnya namanya nama kalian, nama kita, nama saya, nama hewan atau bunga atau siapapun bisa. Nah, tapi di sini saya memberi nama webcamku.
Terus untuk menge-close-nya atau mematikan webcamnya, kita tidak bisa memakai mengeklik close tanda X yang ada di webcam atau mengeklik yang lain, kecuali di sini saya menggunakan C ya, tombol C. Jadi kalau saya tidak mengeklik tombol C, webcam saya tidak akan mati. Nah, untuk eksekusinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mengklik seperti ini pun tidak bakal mematikan webcam kita. Kita mengetik sembarangan pun selain tombol C itu nggak bisa mati. Nah, kalau kita mengklik tombol C, set pasti mati gitu. Nah, ini adalah file pertama atau dasar program, kode program yang bakal kita pakai ke tahap selanjutnya. Nah, sebelumnya kan tadi kita udah membuat program pertama, yaitu pemanggilan webcam terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut kedua, kita harus memiliki hardscape atau algoritma untuk pendeteksian wajah, mata, dan mulut yang namanya itu hardscape. Nah, kita bisa download itu di GitHub atau biasanya di Google tuh banyak. Nah, di sini saya mendownload hardscape-nya itu 3, yaitu buat mata, mulut, sama wajah. Nah, sebelum kita lanjut, kita merubah dulu frame dari webcam kita. Nah, di sini yang ini itu untuk merubah lebarnya, di sini untuk merubah tingginya. Terus setelah itu kita untuk menjalankan hardscape-nya itu kita membuat 3 variabel dulu, karena kita pakai 3 deteksi ini. Kita membuat 3 variabel. Kita membuat 3 variabel seperti ini dengan fungsi cascade clarificate, terus memasukkan nama hardscape-nya tadi. Kita buat 3 seperti ini. Nah, setelah kita tadi buat 3 variabel tadi kan, kita masuk ke sini. Di sini tuh ada abu-abu, ini apa? Itu buat frame yang bakal dideteksi. Jadi tempat pendeteksian si kita nanti, Mas. Nah, terus di sini ada face, kita beri nama face itu karena untuk mendeteksi muka, wajah. Terus kita masukin face detector, detect multicast. Ini apa? Untuk dimana sih gunanya? Ini gunanya apa? Itu buat dimana sih face detector itu mendeteksi, yaitu ya di frame abu-abu tadi gitu. Di sini tuh untuk frame pendeteksinya. Nah, di sini ada kode ini. Kode ini itu buat memberi warna untuk frame pendeteksinya. Nah, kalau ini itu warnanya hijau. Sama seperti tadi untuk mata sama mulut tuh sama. Kita masukin seperti ini juga. Kita masukin kode warna yang kita inginkan. Nah, yang ini tuh warna kuning. Terus sama mulut juga seperti itu. Terus yang ini warna putih. Nah, di sini seperti tadi kan, filenya tidak bakal webcamnya tidak bakal mati jika tidak mengeklik C ya kan. Ayo kita coba jalankan file ini seperti ini. Nah, wow, ini banyak banget karena pendeteksinya. Coba kita lepas kacamatanya dulu. Itu masih banyak kekurangan dari algoritma ini kalau menurut saya, tapi ini udah bagus ya. Ini udah ada tuh pendeteksi wajah, mata sama mulutnya. Tapi ini ada beberapa kekurangan dari algoritmanya yang hardscape itu, mulutnya atau smile-nya itu seperti itu. Dan kita ke close lagi. Nah, setelah ini kita bisa lanjut ke rekam data atau rekam wajah kita tadi ya kan. Di file rekam ini tidak banyak yang bisa dijelaskan karena penambahannya sangat sedikit, karena pokok dari face detector real time-nya itu ada di file sebelumnya. Nah, di sini itu hanya untuk bagian perekaman
perekaman datanya doang, data wajah yang kita detek tadi. Nah, di sini sebelumnya kita buat data wajah. Data wajah ini apa? Data wajah ini file untuk menyimpan gambar atau capturean dari file detection tadi. Kita buat seperti ini, jangan sampai beda, harus sama gitu. Jadi seperti ini data wajah, di sini data wajah agar sama, kan? Terus di sini saya masukin Face ID. Face ID itu untuk apa? Untuk memberi nama, nanti gambar kita itu namanya siapa. Jadi setiap kita mau capture gambar kita berbeda orang pun namanya nggak bakal sama, pasti berbeda gitu. Face ID, masukkan ID, tekan enter. Jadi jadi kita bisa memasukin nama kita, name kita, atau siapapun kita bisa masukin, dan gambar kita atau capture atau rekam data kita itu akan bernama sama, memiliki nama file yang sama yang kita masukkan tadi. Terus print harap menunggu. Nah, terus itu maksudnya itu bagian di sini itu untuk mengambil datanya. Jadi harap menunggu tuh kita tetap diam di dalam depan kamera, terus datanya akan diambil, wajah kita akan diambil secara otomatis. Di sini nggak ada penambahan. Di sini di sini itu penyimpanan filenya. Nama filenya seperti yang tadi saya bilang. Nama file itu ditaruh di wajah dengan memasukin nama ID kita, Face ID kita tadi, terus dengan ambil data, terus kita maksudnya ambil datanya berapa. Kita kan di sini akan bisa mengambil data seberapa banyak tuh. Kita bisa ngambil data berapa banyak. Jadi misalnya kita punya nama Ana, kita memasukin nama Ana Nabila Rizky. Nah, kita mengambil data 10, berarti nanti yang muncul Ana Nabila Rizky 1, Ana Nabila Rizky 2, Ana Nabila Rizky 3, seperti itu. Terus ini filenya berupa JPG. Terus di sini yang tadi saya bilang, kita bisa ngambil seberapa banyak data secara otomatis. Nih, seperti ini. Di sini saya mengambil 10 data saja karena itu udah banyak menurut saya. Nah, nanti yang di print itu kan nanti masuknya ke tempat data wajah, terus nama kita, nama yang kita masukin tadi, terus data yang diambil. Jadi kita ngambil 10, berarti ada 10 data gitu. Terus setelah diambil datanya, terus akan muncul data selesai, yang berarti data kita sudah selesai diambil. Kita bisa contohkan, kita bisa mengeksekusikannya seperti ini. Kita run. Nah, ini kita masukin dulu nama kita, Ana Nabila. Enter. Kita tunggu. Dan selesai. Harap selesai dan data selesai. Berarti data kita udah otomatis diambil. Nah, untuk mengeceknya seperti ini. Tuh, data kita, wajah kita udah diambil sebanyak 10 kali ya. Nah, untuk pengoperasian face detection ini secara langsungnya kita bisa langsung ke CMD command atau file yang kita buat seperti ini kan face detection. Kita bisa langsung ke file detection seperti ini. Nih, seperti ini. Kita bisa langsung CMD. Nah, cara menjalankannya kalau di dalam CMD itu kita klik, untuk pertama kita menjalankan webcam dulu ya. Python terus detect.py. Detect itu apa? Oh, salah ya. Kita mau webcam dulu ya. Webcam. Kita harus sama file ini yang kita tulis ini harus sama, plus kita menggunakan tadi kan ini filenya file Python, harus kita tambahin file .py dan .py gitu. Diambil, kita tunggu. Nah, di sini kan muncul webcamnya. Nah, seperti tadi kita close menggunakan tombol C. Terus untuk menjalankan yang detect, kita lakukan sama seperti tadi, Python detect.py. Kita enter. Ini kalau pakai kacamata pasti seperti ini, mendeteksi muka, mata, sama mulut. Cuma ini karena nih pas udah pas detektinya.
Terus kita untuk yang terakhir itu rekam ya. Python rekam.py enter. Nah, kita bisa memasuki nama kita, misalnya IK1D. IK1D. Ana Nabila. Nih, terus kita enter, harap menunggu. Nah, seperti itu dia menyala, terus datanya diambil gitu. Untuk mengeceknya data yang diambil tuh ada di sini. Nih. Ini file-file yang udah diambil ini bisa bisa dikembangkan lagi untuk membuat absensi dan pengenalan wajah. Sekian dari presentasi tugas besar dasar pemrograman saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih harus banyak belajar, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.